karena mungkin waktunya sudah menunjukkan pukul 2 untuk webinar pada siang hari ini, membahas topik yang ada di dalam pasar tentunya. Kita akan mulai saja, dan jangan lupa bagi rekan-rekan untuk yang join di YouTube, tekan like dan juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan terhadap info mengenai webinar dari kami. Oke, di siang hari ini kita akan bahas mengenai materi, yakni apa sih itu dividen trap? Nah, bagi rekan-rekan mungkin yang trading di saham, baik itu di saham lokal ataupun saham US, mungkin sudah mengenal apa itu yang dinamakan dengan dividen. Nah, pada dasarnya di dalam sebuah kita melakukan aktivitas investasi di dalam saham, akan ada dua opportunity bagi value investor. Yang pertama, investor akan cenderung bisa mendapatkan opportunity dari capital gain atau selisih dari mereka membeli harga saham dan juga ketika mereka menjual harga saham itu sendiri ketika katakanlah harganya naik. Itu adalah capital gain. Dan kalau misalkan dividen itu merupakan seperti persentase bunga yang dibayarkan perusahaan ke para pemilik pemegang saham. Jadi akan ada dua opportunity yang bisa dioptimalkan oleh value investor ini dalam trading di saham. Dan bila mana kalian katakanlah mengincar sebuah saham yang notabene ada dividen, kemudian ketika Anda ingin melakukan investasi dan berharap Anda ingin mendapatkan dividen, tentunya waspada yang namanya dividen trap. Nah, dividen trap ini apa? Selengkapnya nanti akan dibahas oleh Pak Nanda di sini ya. Jadi sebelumnya saya akan sapa dulu di sini. Halo, selamat siang Pak Nanda. Halo, selamat siang Pak Adam. Oke, Pak Nanda, spill dong kira-kira materinya akan di-share seperti apa nih pada siang hari ini? Oke, sebenarnya materi pada siang hari ini lebih cenderung kepada pengalaman pribadi ya Pak Adam ya, agar teman-teman di sini tidak terjatuh ke lubang yang sama seperti saya kemarin pernah rasakan ya, yaitu adalah dividend trap. Nah, jadi pada dasarnya itu ketika kita itu mendapatkan loss ataupun loss yang kita dapatkan itu lebih besar daripada yield dari dividen itu sendiri ya. Jadi intinya untuk dividen-dividen hunter ya berhati-hatilah terhadap yang namanya dividen trap. Seperti itulah Pak Adam, sedikit profil ataupun sedikit gambaran lah untuk materi pada siang hari ini. Oke, nah biasanya ya, apakah dividen trap ini akan selalu terjadi di saham yang notabene kurang lebih dividennya dalam bunga yang besar seperti itu, Pak Nanda? Ya, bisa dikatakan untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen yield di atas 10%, itu potensi untuk kita terkena dividen trap itu sangat besar ya. Apalagi jika perusahaan tersebut cenderung tidak liquid. Ya, tidak liquid di sini maksudnya apa? Transaksi hariannya itu tidak sebesar dari perusahaan-perusahaan yang notabene itu seperti LQ45 lah kalau di Indonesia. Seperti itu ya Pak Adam ya. Oke, jadi sangat rentan sekali ya bagi rekan-rekan yang berinvestasi di saham yang notabene dividennya besar, terdapat adanya dividen trap ya. Oke, nih ingin bertanya saja nih Pak Nanda, untuk equity market ya, pada saat ini itu seperti apa ya kondisinya? Terus apakah equity market pada saat ini sudah waktu yang tepat untuk kita melakukan pembelian dan notabene apakah sudah berada di harga bottoming nih? Menurut Pak Nanda seperti apa nih equity market pada saat ini? Oke, untuk equity market ya ataupun pasar saham di dunia saat ini ya, ya sebenarnya tidak perlu juga kita mengetahui apakah market itu sudah bottoming atau tidak ada gunanya juga untuk kita, dan juga kita juga harus bercermin terhadap diri kita, siapalah kita yang bisa membeli suatu aset itu di bottoming ya, karena kita ini hanyalah retail investor ataupun retail trader. Nah, untuk kita ataupun strategi yang dapat kita lakukan tentunya di saat ini tentu adalah opportunity untuk kita memulai untuk mencicil dari sisi equity market ya bagi teman-teman di sini yang suka investasi. Namun bagi teman-teman yang suka trading, untuk minggu ini saya harapkan untuk teman-teman masih wait and see terlebih dahulu ya, karena kita lihat volatilitas terhadap pasar ya di minggu ini sangatlah luar biasa. Kalau teman-teman tahu itu salah satu saham yang ada di Amerika ya, yaitu adalah Meta dan juga Amazon. Itu tadi malam setelah dia mengeluarkan laporan keuangannya, dan memang notabene laporan keuangannya itu mengalami penurunan dari sisi earnings maupun revenue ya, itu turun hampir di Meta turun ditutup di angka 22%
ya, dan juga Amazon itu sempat minus 18%, namun ditutup di angka 4,5%. Jadi untuk trader ya cukup perhatikan terlebih dahulu volatilitas terhadap pasar. Memang ketika kita trading ya, volatilitas adalah teman kita, karena jika tidak ada volatilitas, trader itu cenderung tidak akan mendapatkan gain. Namun saya di sini menyarankan agar untuk menyelamatkan equity teman-teman ataupun balance teman-teman, supaya wait and see terlebih dahulu di minggu ini, karena banyak sekali faktor yang bisa menggerakkan ke dalam equity market tersebut. Mungkin seperti itu, Pak Adam. Oke, jadi lebih wait and see terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa gejolak di dalam pasar itu masih tetap utuh, khususnya dalam sisi US dollar masih mendapatkan demand, dan mungkin secara tidak langsung konsekuensinya equity market atau pasar saham dan juga indeks akan terkena dampak pergerakan bearish ya, mungkin seperti itu ya Pak Nanda kurang lebih. Ya, betul sekali Pak Adam. Oke, mungkin untuk curcolnya segitu saja mungkin Pak Nanda, dan barangkali di sini rekan-rekan ada yang mau bertanya ketika Pak Nanda sedang menjelaskan, boleh tanyakan saja di kolom chat, atau misalkan ketika sudah di akhir sesi ingin bertanya via direct open mic gitu, boleh silakan, tidak usah malu-malu dan juga tidak usah ragu-ragu, karena di sini kita akan coba membangun sebuah habit yang positif ya. Karena dengan Anda bertanya, itu seolah-olah Anda memiliki pendapat yang notabene itu bisa membuka pikiran rekan-rekan yang nonton di sini. Oke, waktu dan tempatnya mungkin Pak Nanda dipersilahkan untuk share materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Adam atas waktu yang sudah diberikan. Oke, saya di sini izin terlebih dahulu untuk share screen ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Saya sapa lagi ya. Para teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya telah hadir di webinar kita yang rutin kita adakan ya dari Mexco Future. Ya, rutin diadakan di hari Jumat pukul 2 ya, dan juga beberapa hari sebelum webinar akan di notice ataupun diberi pengumuman kepada teman-teman bahwa materi-materi yang akan kami sampaikan itu akan disampaikan oleh dari pihak marketing kami, seperti itu ya. Dan pada siang hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama ya, dan juga saya di sini sharing sedikit, bisa dikatakan ini pengalaman jelek saya sebagai investor lah ya, karena saya pernah di posisi sebagai dividend hunter ya, niatnya itu mencari cuan secara fix ya, karena dividend yield itu kan bersifat fix. Jadi jika teman-teman di sini membeli suatu saham dengan ketika perusahaan itu mengumumkan bahwa dividen yield-nya akan diberikan 10%, jadi jika teman-teman langsung masuk 100 juta, itu di tanggal payment date-nya ataupun di tanggal pembayaran dividen, itu teman-teman langsung mendapatkan 10% dari 100 juta tersebut. Ya. Namun ternyata ada satu hal yang di sini tidak diketahui oleh para pemula ataupun para investor yang baru terjun ke pasar saham, yaitu adalah dividen trap. Oke, kita mulai terlebih dahulu ke slide yang akan saya paparkan pada siang hari ini ya. Oke, dividend trap. Apa sih itu dividend trap ya? Sebelum kita memulai dan mengetahui apa itu dividend trap, ini merupakan sedikit roadmap yang akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu adalah mengenal terlebih dahulu ya konsep dan juga definisi apa itu dividen ya, dan juga apa itu dividend trap, dan contoh kasusnya tentunya akan saya berikan ke teman-teman agar teman-teman di sini tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami ketika saya awal terjun ke bursa saham ya, dan juga bagaimana cara mengatasi dividend trap tersebut ya. Oke. Di sini kita akan melihat ya dari sisi aksi korporasi perusahaan. Ya, kalau teman-teman tahu dividen ataupun pembagian dividen itu salah satu dari aksi korporasi, yang mana aksi korporasi itu ada pembagian dividen, ada rapat umum pemegang saham, dan juga ada stock split atau reverse split ya. Ini sedikit pengetahuan saja kepada teman-teman. Dan apa sih itu dividen? Ya, dividen itu terkait dengan dividen payout ratio. Nah, dividen payout ratio ini apa? Yaitu adalah persentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Ya, jadi pada dasarnya ataupun pada kesimpulannya, jadi dividen saham itu adalah pembayaran hasil bagi ataupun hasil keuntungan dari suatu perusahaan kepada investornya. Ya, jadi contoh teman-teman di sini memiliki suatu perusahaan A. Perusahaan A ini ya di tahun pertama itu mencatatkan laba bersih ataupun keuntungan bersih sebesar misalnya 100 juta. Nah, teman-teman ternyata dari keuntungan bersih ini, teman-teman 50% dari keuntungan ini untuk membagikan kepada investor teman-teman.
ya. Jadi 50 juta itu akan dibagikan ke investor. Nah, jadi berarti dividen yield-nya itu adalah 50%, karena 50% dari hasil ataupun total keuntungan. Seperti itu ya. Sampai di sini mungkin paham ya teman-teman semua ya, bahwa memang pembagian dividen itu salah satu membuat ketertarikan terhadap investor kepada suatu perusahaan, ya. Karena apa? Jika kita investasi tapi tidak mendapatkan return on investment yang fix, itu tentu akan mengurangi daya tarik suatu perusahaan tersebut. Makanya tidak heran jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank BCA, seperti Apple, ya, seperti Amazon, seperti Bank BRI, itu pasti tiap tahunnya akan memberikan dividen. Nah, adapun nominal dividennya itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing, seperti itu ya. Oke, lalu apa sih yang dipertimbangkan oleh suatu perusahaan ya? Dipertimbangkan dalam suatu perusahaan ketika ingin memberikan suatu dividen. Tentu yang pertama adalah dana ataupun keuntungan. Karena logika dasarnya seperti ini saja. Suatu perusahaan jika tidak mendapatkan keuntungan dari kinerja suatu perusahaan tersebut, bagaimana mereka akan memberikan dividen ataupun hasil keuntungan kepada investor. Jadi dana ini merupakan salah satu kebijakan tentunya suatu perusahaan apakah akan memberikan dividen atau tidak ya. Yang kedua adalah likuiditas. Maksudnya likuiditas di sini maksudnya apa? Transaksi antara pembeli saham dan juga penjual saham. Apakah perusahaan tersebut termasuk terjadi perusahaan yang liquid ya? Kalau bisa teman-teman perhatikan juga perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen di situ notabene volume ataupun transaksi mereka satu hari ataupun beberapa hari itu bisa dikatakan liquid. Karena apa? Ketika investor itu ingin mengambil dananya kembali itu bisa dilakukan dengan hari itu juga ya, itu yang dikatakan likuiditas. Dan juga nilai informasi dividen. Setelah mereka memiliki dana, setelah mereka sudah memfilter bahwa mereka itu adalah perusahaan yang liquid, mereka juga harus memberikan informasi dividennya berapa kepada investor ya. Dan juga mereka juga akan melakukan RUPS tentunya. RUPS ini untuk apa? Untuk memberikan pembatasan pembayaran dividen kepada investor ya. Maksudnya pembatasan pembayaran dividen ini apa? Yaitu ketika perusahaan memberikan jadwal kapan akan diberikan dividen tersebut ya, dari cum date, ex date dan juga payment date. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya. Oke, di keuntungan dan juga kerugian bagi perusahaan setelah mereka membagikan dividen bagi investor itu apa sih ya. Jadi kita juga harus tahu nih keuntungan dan juga kerugian kita investor ketika mempunyai suatu perusahaan yang memberikan dividen itu apa ya. Yang pertama tentunya keuntungan bagi pembagian dividen adalah menunjukkan kepada investor bahwa kinerja perusahaan ataupun perusahaan yang mereka investasikan itu terbukti sehat ya. Logikanya seperti ini saja ya. Ketika suatu perusahaan memberikan dividen dan tahun ke tahun dividen yang diberikan itu secara konsisten dan juga bertumbuh dari sisi nilai nominalnya, itu membuktikan kinerja suatu perusahaan dan juga menunjukkan bahwa perusahaan itu memang lagi dalam keadaan untung ya, dan juga hasil kinerjanya itu bagus ya. Dan juga yang kedua, semakin besar dividen yang diberikan, maka semakin membuat perusahaan tersebut menarik di mata investor. Nah, inilah yang saya rasakan di beberapa bulan yang lalu ya. Ketika saya itu masih belajar tentang apa sih itu dividen, ya, belum tahu apa itu dividen trap. Saya di sini mengincar beberapa perusahaan yang di situ notabene memberikan kita fixed income ya. Contoh, kemarin saya itu terjebak di salah satu perusahaan, nggak apa lah ya, di internal di sini saya katakan ya, bahwa saya itu kemarin terjebak di dividen ITMG dan juga dividen Hexa. Kalau teman-teman tahu ya, itu perusahaan energi dan juga batubara di Indonesia. ITMG itu kemarin memberikan dividen kalau saya tidak salah itu belasan persen ya. Jadi saya tertarik untuk membeli perusahaan tersebut tanpa memikir bahwa di situ ada yang namanya auto reject bawah. Nah, apalagi auto reject bawah itu nanti akan saya jelaskan ya. Di sini kita akan membahas keuntungan terlebih dahulu. Kita investor itu investasi terhadap perusahaan yang memberikan dividen ya. Yang pertama tadi menunjukkan perusahaan itu sedang dalam keadaan sehat atau tidak, dan juga semakin besar dividen yang diberikan, tentu itu akan membuat ketertarikan terhadap investor kepada perusahaan itu sendiri ya, seperti itu. Lalu kerugiannya apa? Nah, ini teman-teman ya. Ketika keuntungan yang didapatkan itu sebagian ataupun seluruhnya diberikan kepada investor, perusahaan tentunya agak sulit untuk melakukan ekspansi
atau pengembangan terhadap kinerja ataupun lini bisnis dari perusahaan tersebut. Ya, karena apa? Keuntungan itu ataupun keuntungan yang didapatkan setahun ataupun per tahun, ya, itu diberikan langsung kepada investor. Ya, makanya tidak heran kalau teman-teman rasakan ya, perusahaan-perusahaan yang notabene itu sudah settle ataupun sudah balance dalam hal ranah bisnisnya, ya, seperti perbankan, seperti consumer goods, itu memang cenderung dalam membagikan dividen itu lumayan besar karena mereka sudah memiliki ranah bisnis yang sudah settle atau sudah stabil, ya. Untuk ekspansi pun mereka ya kalau seperti perbankan apa yang mau diekspansikan lagi kan seperti itu. Jadi sektor-sektor seperti itu biasanya memberikan dividennya itu sangat besar, ya. Contoh sektor yang memberikan dividen kecil atau bahkan tidak memberikan dividen itu apa? Yaitu adalah sektor-sektor yang di sini notabene adalah perusahaan-perusahaan yang lagi growth ataupun lagi bertumbuh. Contohnya apa? Startup, ya, perusahaan-perusahaan di teknologi. Itu kalau teman-teman perhatikan, mereka memberikan dividen itu cenderung di angka ataupun nominal yang kecil. Karena apa? Keuntungan yang mereka dapatkan itu untuk membakar kembali ataupun mengekspansi kembali, ya, untuk mengembangkan kembali dari sisi perusahaannya, ya, untuk membayar research and development-nya, ya, keuntungan yang diberikan itu untuk ekspansi ke sektor yang lain, karena kita tahu apa, startup itu cenderung ataupun dekat kaitannya dengan pembakar uang, ya. Bisa kita lihatlah seperti Goto ataupun Gojek Tokopedia dan juga Shopee, ya, itu payment ataupun diskon-diskon yang teman rasakan seperti gratis ongkir, cashback, itu kan membutuhkan uang. Nah, uang-uang yang dapat keuntungan tadi, perusahaan tadi, itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Agar apa? Agar klien-klien ataupun customer dari pengguna aplikasinya itu dapat menarik dari sisi customer-nya. Dia diberikanlah cashback, diberikanlah apalagi itu diskon seperti itu, ya. Jadi makanya tidak heran kalau startup, perusahaan-perusahaan teknologi itu jarang memberikan dividen, berbeda halnya dengan sektor-sektor perbankan, sektor consumer goods, ya, ataupun sektor yang bersifat siklikal seperti energi, ya. Kalau teman-teman tahu sektor energi itu dalam memberikan dividen pun sangat besar ketika, ya, seketika contohnya di saat keadaan seperti ini, contoh perusahaan-perusahaan batu bara, ya, seperti PTBA, ITMG, Adaro, itu dalam memberikan dividen tuh mereka tidak pelit. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan keuntungan yang lebih, ya, di atas dari standar keinginan mereka, ya. Karena apa? Harga batu bara melonjak naik, harga oil melonjak naik. Tentu ketika kenaikan dari sisi harga tersebut itu boosting terhadap keuntungan yang mereka dapatkan, seperti itu, ya. Jadi kerugian dari sisi pembagian dividen juga ada teman-temannya, yaitu adalah susah untuk melakukan ekspansi terhadap perusahaan tersebut, ya. Nah, ini dia nih teman-teman. Teman-teman yang harus tahu bahwa ada dari sisi dividen itu, ya, namanya adalah cum debt ataupun kumulatif debt ataupun hari penghitungan dari siapa sajakah investor yang akan mendapatkan dividen, ya. Contoh di satu perusahaan yang ada di Indonesia di sini, ya, yaitu AKR Corporindo atau Akra, ya. Di sini harga yang akan diberikan itu per lembarnya investor akan mendapatkan Rp17, ya. Dan kumulatif debt-nya itu di tanggal 17 Mei bulan 5 2022. Sedangkan ex-debt-nya ataupun expired debt-nya, ya, itu di tanggal 18 bulan 5 2022. Ya. Biasanya expired debt ini adalah H+1 setelah kumulatif debt. Ya, kumulatif debt ini apa? Kumulatif debt ini yang sudah saya terangkan tadi adalah hari terakhir di mana investor akan dihitung ataupun investor siapa saja yang akan mendapatkan dividen. Nah, sedangkan ex-debt atau expired debt itu adalah hari pertama investor ataupun orang yang membeli saham Akra ini itu tidak akan ataupun tidak dihitung sebagai investor yang akan mendapatkan dividen. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin mendapatkan dividen suatu perusahaan itu belilah saham tersebut ataupun belilah perusahaan tersebut, ya, sebelum expire debt. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti ini. Contoh, kalau teman-teman membeli di tanggal 15 Mei dan di tanggal 17 Mei ini ternyata teman-teman sudah menjual sahamnya tersebut, apakah teman-teman akan mendapatkan dividen? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena apa? Karena kumulatif debt ini itu dihitung ketika sampai pasar itu tutup.
Ya, contoh, kalau di pasar Indonesia kan dari jam 9 sampai jam 3. Nah, sampai jam 3 teman-teman harus menahan posisi teman-teman di situ. Ya, harus memiliki saham tersebut sampai jam 3 tersebut. Ya, itu dikatakan kumulatif debt. Nah, kalau misalnya teman-teman menjual sebelum market tutup, teman-teman tidak akan mendapatkan dividen, ya, seperti itu. Jadi menurut saya simpel lah bagi teman-teman yang ingin mendapatkan dividen dalam suatu perusahaan seperti itu, ya. Nah, ini kita masuk ke fokus utama kita ataupun tema utama kita pada siang hari ini, ya. Setelah kita tahu apa itu dividen ataupun bagi hasil perusahaan kepada investor, nah kita harus tahu juga nih, yaitu adalah dividen trap. Karena apa? Banyak di luar sana, ya, trader-trader yang bisa yang ingin mengincar dividen yang tinggi, dividen yield yang tinggi, yang bisa dikatakan adalah atau dinamai dengan dividen hunter. Nah, kita belajar dulu nih, apa sih itu dividen trap? Jadi dividen trap itu adalah situasi di mana dividen yield itu dibuat tinggi. Yang sudah saya katakan tadi ya, dibuat dividen yield itu di atas 10%. Ya, agar apa? Menarik investor untuk membeli perusahaannya sehingga saham terlihat menarik. Nah, namun sebenarnya saham masih berada dalam tren sideways atau turun. Nah, biasanya harga akan terjadi penguatan hingga cumdet, ya. Jadi contoh nih, di tanggal 17 Mei yang tadi Akra tadi ya, itu di tanggal 17 Mei dia akan melakukan ataupun akan cumdet. Nah, sebelum tanggal 17 itu biasanya harga akan bergerak naik karena sudah ada investor ataupun trader melakukan pricing in ke dalam pasar atau membeli perusahaannya tersebut. Jadi karena banyaknya demand, sedangkan supply-nya itu sedikit, harga cenderung akan naik, ya. Hukum ekonomi saja, demand dan juga supply, seperti itu. Nah, yang harus teman-teman tahu ya, biasanya setelah ex-date ataupun setelah cum-date, ya, ketika hari ex-date itu harga langsung openingnya langsung ARB. Nah, ARB ini apa? ARB ini adalah kebijakan di pasar saham di Indonesia, yaitu adalah auto reject bawah. Jadi teman-teman harus tahu nih, ya, ketika suatu saham itu ketika openingnya langsung ARB, itu teman-teman hanya bisa antri jual, tidak bisa langsung hajar kiri atau haki lah kalau teman-teman di sini yang biasa trader di Indonesia, ya, tidak bisa langsung menjual kepemilikan saham tersebut, teman-teman tidak bisa langsung dapatkan. Jadi teman-teman harus antri terlebih dahulu, ya. Alhasil investor membeli di harga tinggi dan mengalami kerugian besar. Karena apa? Tidak bisa menjual tadi. Karena saham itu terjadi ARB atau auto reject bawah, ya, karena turunnya harga dan keuntungan dari dividen yield itu tidak bisa menutup rugi yang didapatkan oleh investor, ya. Nah, ini kita contoh kasusnya, ya. Nah, ini dia contoh kasusnya, ya. Salah satu perusahaan batubara di Indonesia yaitu adalah PT Bukit Asam atau dengan tiker PTBA, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di hari cum-date-nya, ini merupakan hari cum-date-nya, ya. Itu sebelum kumulatif date-nya, ya, itu harga cenderung naik, ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya. Ini merupakan investor ataupun trader-trader yang sudah mengetahui bahwa PTBA akan memberikan dividen sebesar 12% contohnya. Ya, orang-orang langsung ramai-ramai untuk membeli saham tersebut, ya, ketika sampai hari cum-date-nya, ketika ex-date-nya langsung dibuka dengan ARB atau auto reject bawah selama berhari-hari, ya, selama 3 hari nih. Nah, ya, kalau misalnya teman-teman baca di sini, ya, salah satu contohnya adalah dividen trap PTBA, ya, di mana harga mengalami penguatan hingga cum-date pada 18 Juni 2020 dengan close price 2.580. Ya, ini membuat yield yang menggiurkan itu sebesar 12,6%. Nah, akan tetapi ketika ex-date ataupun harga itu turun, harga mengalami auto reject bawah selama 2 hari sehingga kita tidak bisa menjual saham tersebut, ya. Dan juga ketika kita bisa jual itu harga sudah di angka 2080. Alhasil kita malah mendapatkan rugi 19,4%. Sedangkan yield-nya itu hanya 12,6%. Nah, kalau 12 dikurang 19 itu tentu minus 6%. Ya, inilah yang dikatakan dengan dividen trap. Kita itu tidak bisa menjual kepemilikan saham kita, ya, agar kita langsung mendapatkan keuntungan seperti itu, ya. Jadi hati-hati, ya, teman-teman yang menjadi dividen hunter di sini, supaya hati-hati. Karena apa? Ada yang namanya dividen trap seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Mungkin ini sudah jelas lah, ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Ya, cara mengatasi agar terhindar dari dividen trap itu seperti apa?
ya. Ini juga mengacu dari quotes dari Peter Lynch ya. Kalau teman-teman tahu, Peter Lynch ini merupakan salah satu investor yang terkenal di dunia lah ya, selain Warren Buffett, seperti itu ya. Jadi kita itu ketika membeli suatu saham, itu kita adalah the part of ownership of the business. Jadi kita itu membeli saham, itu adalah kita membeli kepemilikan suatu perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya kita merasa memiliki suatu perusahaan tersebut, kita harus memfilter terlebih dahulu ya perusahaan-perusahaan mana yang ingin kita miliki. Ya, jadi contoh ataupun cara mengatasi yang nomor pertama adalah jangan beli saham hanya karena dividennya besar. Ya, ini salah satu poin yang menurut saya harus teman-teman perhatikan ya. Jadi jangan tergoda dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan dividennya gede. Ya karena apa? Kita juga bisa kok mendapatkan return on investment di tempat ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti itu. Lalu yang kedua, beli jauh-jauh hari sebelum cumdet. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau teman-teman membelinya di sini, ya, misalnya teman-teman beli di area sini nih. Karena di hari ini itu sudah pengumuman nih. Oh, ternyata PTBA setelah dia melakukan rapat umum pemegang saham kan, dia mengeluarkan statement seperti ini. Ternyata PTBA akan memberikan saham atau memberikan dividen sebesar 12,6% dividen yield-nya. Nah, teman-teman langsung boleh mencicil beli ketika awal-awal. Jangan ketika dekat-dekat area kumulatif debt teman-teman baru beli. Ya notabene teman-teman akan dibawa ke bawah. Ya. Jadi capital gain yang didapatkan itu lebih besar loss-nya daripada dividen yield-nya. Jadi salah satu cara mengatasi agar teman-teman tidak terkena dividen trap adalah belilah saham tersebut jauh-jauh hari. Seperti itu, ya. Lalu kita lanjut yang ketiga, ya, cara mengatasi agar tidak terkena dividen trap adalah perhatikan track record dividen ataupun emiten suatu perusahaan tersebut. Maksudnya di sini apa? Carilah perusahaan-perusahaan yang di situ notabene ya, ketika dia historical dividennya itu selalu memberikan dividen. Jadi maksudnya apa? Adapun kalau teman-teman di sini nyangkut contohnya ya amit-amit teman-teman nyangkut lah. Tapi kalau teman-teman tahan 1 tahun hingga 2 tahun lagi, itu perusahaan masih akan bertumbuh. Ya, makanya dari nomor 4 ini ya, saya terangkan di sini adalah pilih perusahaan yang selalu bertumbuh. Agar apa? Ya, at the end of the day, walaupun PTBA itu bergeraknya turun tadi ya, tetap harga akan kembali ke harga awal setelah dia turun lagi dan akan melanjutkan kenaikannya. Bisa teman-teman lihat chartnya di TradingView ataupun di platform teman-teman yang biasa gunakan. Karena apa? Perusahaannya itu masih bagus. Nah, ketika perusahaan masih bertumbuh, perusahaan bagus, itu harga akan menyesuaikan dari sisi fundamental perusahaannya. Maka belilah, walaupun kita tahu nih PTBA memberikan dividen gede, ya tidak apa-apa kita nyangkut setahun gitu kan. Tapi at the end of the day, ya kalau misalnya kita memang niat untuk investasi, ya makanya nomor 5 ini saya terangkan, jadilah investor jangka panjang di perusahaan yang bagus. Walaupun harga itu dibawa turun, ya ujung-ujungnya akan kembali naik lagi. Karena apa? Perusahaannya itu bagus, fundamental bagus. Ya, ini hanya bersifat temporary saja penurunan ini. Ya, makanya saya bilang janganlah menjadi dividend hunter. Karena apa, teman-teman? Tidak ada di dunia ini yang namanya fix, ya. Jadi janganlah menjadi pemikiran orang-orang yang selalu ingin berpikir cepat kaya, bagaimana cara cepat kaya gitu ya. Nikmatilah proses yang kita alami. Karena apa, teman-teman? Proses yang kita alami itulah yang bisa saya bilang itu adalah hal yang indah untuk kita rasakan. Berbeda sama kita ketika teman-teman pernah nggak sih ngerasain, contoh nih, ada teman-teman pernah menang judi atau menang, amit-amit lah teman-teman di sini pernah melakukan ataupun bermain judi ya. Nah, uang yang cepat didapatkan itu ya tidak tahu ataupun tidak merasakan uang yang kita dapatkan tadi ini tiba-tiba udah habis aja gitu. Pernah nggak teman-teman di sini ngerasain? Kalau saya pribadi sih seperti itu. Ya bukan berarti saya ini seorang penjudi ya teman-teman ya. Tapi semakin kita cepat mendapatkan uang tersebut, ya, jadi prinsipnya seperti ini. Ya, cepat kaya kebalikannya adalah cepat miskin. Nah, itu harus teman-teman pikirkan juga sebagai investor ataupun trader. Jangan tergoda dengan return on investment yang besar, ya, dan juga cepat. Oh, silakan investasi di tempat saya, return tiap bulan 10% atau 20%, ya dijamin uang Anda akan aman. Nah, dari kata-kata itu saja teman-teman harus berpikir lagi. Ya, kita suatu pertumbuhan saja di dunia ini, bahkan mie instan saja teman-teman, itu harus ada
step by step-nya dulu ya. Buka Indomie-nya dulu, panasin air dulu, ya. Lalu masukin Indomie ke dalam air yang sudah panas tadi. Ya tidak ada yang instan teman-teman di dunia ini. Jadi nikmatilah proses yang kita alami ya agar teman-teman di sini terhindar dari sisi pemikiran cepat kaya dan juga cepat ingin mendapatkan sesuatu yang instan seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit masukan ataupun sedikit sharing kepada teman-teman agar teman-teman di sini tidak mengalami apa yang saya alami kemarin, yaitu adalah terkena dividend trap ya. Karena memang dividend trap di sini adalah musuh dari sisi dividend hunter seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Pertanyaan nih Pak Nanda dari Pak Nugraha, jual di pasar sekunder bisa nggak kalau untuk saham? Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu ya, jadi di pasar saham itu ada dua pasar ya. Yang pertama pasar premier ataupun pasar sekunder. Nah, pasar sekunder itu atau pasar nego, ya ini bisa masuk pertanyaannya mungkin pasar nego ya Pak Nugraha ya. Karena ada dua, pasar sekunder dan juga pasar nego kalau di Indonesia. Nah, pasar sekunder itu apa? Pasar sekunder itu adalah ketika kita transaksi di saham itu saat ini. Ya, contoh teman-teman yang menggunakan sekuritas ajaib atau menggunakan sekuritas Indo Premier ya, itu namanya pasar sekunder. Nah, ada namanya juga pasar nego. Pasar nego ini apa? Pasar di luar dari pasar sekunder. Bisa kita menjual saham itu ketika ARB ataupun auto reject bawah, namun dari sisi bid-nya atau tawarannya itu angkanya bisa dikatakan jauh banget di angka yang saat ini harga itu berada. Contoh nih, ya. PTBA saat ini harganya di harga 3.000. Nah, di pasar nego itu orang-orang yang menawar saham tersebut bisa di angka 100 dan juga ataupun 200. Jadi gap-nya tuh sangat jauh. Makanya bisa dikatakan exit strategi, namun ya harus siap rugi yang sangat besar dari situ. Jadi ERB bisa diakali dengan menjual saham tersebut di pasar nego seperti itu, Pak Adam. Oke, mungkin Pak Luki sudah jelas ya. Jadi bisa dijual di pasar nego, namun dengan harga yang jauh lebih murah, mungkin Ya, seperti itulah. Sebenarnya pingin nanya nih Pak Nanda, kalau silakan. tadi dari sisi menjelaskan mengenai ARB dan ARB, itu kalau di pasar US atau di pasar selain Indonesia, adakah yang namanya dengan ARB atau auto reject bawah? Nah, ini menarik nih Pak Adam ya. Pertanyaan bagus dari Pak Adam nih. Jadi itulah salah satu kelebihan dari pasar Amerika ya. Ini plus minus sebenarnya ya. Jadi di Amerika itu kalau teman-teman sadari ya, itu satu hari saham itu kalau di Indonesia kan ada auto reject atas, ada auto reject bawah. Auto reject atasnya yaitu saham yang di atas nominal 250 hingga 5.000 kalau saya jelas hingga 10.000 itu ke atasnya ataupun harga naik paling tingginya itu di angka 25%. Di bawah dari 200 nominal 200 itu bisa sampai 35%. Nah, dan juga di atas 10.000 itu bisa sampai satu hari itu auto reject atasnya di angka 20%. Ya, adapun auto reject bawahnya itu semuanya dipukul rata yaitu 7%. Ya, itu semenjak pandemi. Sebelum pandemi itu auto reject bawahnya bisa sampai 35%. Nah, di Amerika ini plus minus ya. Jadi di Amerika itu kenaikan suatu harga saham satu hari itu tidak ada dilimitkan atau tidak ada dibatasi. Bisa sampai 100% satu hari, 120% satu hari. Begitu juga dengan batas bawahnya. Tidak ada batas bawah juga. Jadi bisa saja satu hari itu perusahaan bisa minus 50%. Contohnya apa? Ketika Grab IPO pertama kali di Amerika, kalau teman-teman perhatikan ya historikalnya, Grab pertama kali itu IPO di Amerika itu langsung minus 40%, teman-teman. Ya, jadi plus minus. Memang kita memang bisa menjual harga sahamnya, tapi persentasenya bisa jauh lebih turun daripada kita kena ARB berkali-kali. Seperti itu, Pak Adam. Jadi Oke, plus minus lah. dengan ada ARB ini jadi seolah-olah kita bisa jualan gitu ya. Misalkan ketika ARB di besoknya mungkin ketika ada order gitu ya, kita bisa jualan lah. Katakanlah kalau misalkan kita udah mengambil sebuah posisi pembelian ataupun jual rugi seperti itu ya mungkin Pak Nanda. Ya, betul. Walaupun antri jual ya Pak Adam ya, belum pasti order kita ini diambil oleh pasar. Jadi kita hanya bisa ngantri jual saja. Oh iya, jelas.
Oke, bagi rekan-rekan yang mau bertanya silahkan, masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit lagi. Cukup menarik ya pembahasannya, dan menurut Pananda nih, apakah waktu yang tepat untuk kapan nih kita masuk pasar di equity market ya, baik itu di saham ataupun indeks? Karena kita tahu bahwa saat ini banyak nih perusahaan yang bagus, diskon besar-besaran. Nah, apa nih waktu yang tepat menurut Pananda untuk kita masuk ke dalam pasar yang sangat low risk, supaya sangat low risk lah Ini pasar mana dulu nih Pak Adam? Pasar Indonesia atau pasar Amerika nih Pak Adam? Karena dua pasar ini cenderung saja. berbeda situasi saat ini sekarang. Oke, benar sekali sih. Stok sih seperti apa nih Pananda? Oke, tentunya kita sebagai investor melihat saham-saham murah lah ya. Dan saham-saham murah dengan fundamental yang masih bagus itu ada di perusahaan ataupun ada di bursa saham Amerika ya. Karena kalau misalnya bursa saham Indonesia ini saat ini masih cenderung overvalue ya ataupun sudah mahal menurut saya. Oke, menarik ini pertanyaan dari Padam. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu expectation ataupun investor dalam melihat kapan akan The Fed itu melakukan suku bunga, menaikkan suku bunga itu sudah cenderung turun dari sisi angka kenaikan tersebut. Ya, kenapa tiba-tiba Pak Nanda langsung mention suku bunga nih? Karena apa teman-teman? Variabel utama turunnya saat ini equity market ya adalah perpindahan uang dari risk dari sisi risk aset ya, itu risk on asset itu pindah ke risk off asset. Atau bisa dikatakan seperti inilah, equity market ya, outflow keluar uangnya menuju ke US dollar. Nah, kenapa US dollar Pak Nanda? Ya karena kita ketahui ya 60% di dunia ini negara menggunakan transaksinya menggunakan US dollar. Makanya demand terhadap US dollar itu meningkat. Nah, selain dari sisi hal tersebut juga karena return on investment yang kita bisa dapatkan dari US dollar itu cenderung bisa dikatakan lumayan tinggi per tahunnya saat ini ya. Di angka saat ini di angka 3,75% yang akan diproyeksikan di tanggal 2 November esok ya, hingga 4% per tahunnya. Jadi ada outflow dari pasar saham ke US dollar seperti itu. Nah, bisa kita asumsikan ya, ketika The Fed itu melakukan pivoting ataupun sudah tetap menaikkan suku bunga, namun dari sisi nominal basis point-nya itu sudah cenderung menurun. Nah, kapan kita waktu yang bagus untuk melakukan investasi terhadap equity market yang ada di Amerika? Ya saat ini. Ya, kalau saya boleh jujur, sekarang inilah waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Karena apa? Kapan lagi? Ya, karena kita masih dikasih kesempatan untuk equity market itu bergerak turun. Ketika pengumuman suku bunga di tanggal 2 November esok, yang tentunya proyeksi pasar itu akan memproyeksikan equity market akan bergerak turun. Nah, dari sisi fundamental seperti tadi malam ya, tadi malam itu Apple melaporkan keuangannya, laporan keuangan kuartal 3-nya, itu masih mengalami keuntungan teman-teman. Jadi perusahaan sebenarnya tidak terlalu terdampak perusahaan-perusahaan bagus ya. Saya tanda kutip dulu juga disclaimer ya. Seperti perusahaan Apple itu perusahaan yang bagus dan juga masih dalam keadaan keuntungan walaupun suku bunga dinaikkan, itu fundamentalnya masih bagus, namun dari sisi harganya itu turun. Jadi logika dasarnya seperti ini saja. BMW ataupun Mercy ataupun Audi itu notabene harganya itu pasti di harga normalnya itu masih di angka 1 M ke atas. Nah, ini tiba-tiba dijual di bawah 500 juta contohnya. Tentu ini yang bisa dikatakan aset under value. Nah, kapan kita bisa masuk ke dalam pasar saat ini? Ya, Apple itu masih dalam fundamental yang bagus. Earnings masih meningkat, revenue masih bagus, ya penjualan masih bagus, namun dari sisi harga itu turun. Tentu ini dikatakan beli Mercy harga Avanza, ya. Jadi kita sebagai investor harus bisa menilai ataupun harus bisa memproyeksikan ya perusahaan ini sudah under value atau belum. Nah, saat inilah waktu kita investor untuk mengambil opportunity ini untuk kita sudah mulai untuk mencicil ya ke dalam pasar Amerika. Karena notabene perusahaan-perusahaan Amerika itu notabene ke depannya 5 sampai 10 tahun menurut saya masih dalam keadaan yang sehat ya. Disclaimer terlebih dahulu ya. Itu adalah perusahaan Apple ya kalau teman-teman sadari ya. Ada juga perusahaan yang di sini Google yang kemarin sempat jatuh hampir 10% satu hari. Itu merupakan opportunity untuk kita buy on weakness atau buy the dip atau beli di harga bawah ya. Jadi kalau misalnya Pak Adam bertanya kapan waktu yang tepat untuk kita masuk market, ya saat ini kalau boleh saya jawab.
Ya, karena apa? Pivoting akan dilakukan oleh The Fed itu di bulan Desember. Nah, di bulan Desember ketika harga ataupun nominal kenaikan suku bunga ini sudah mulai menurun, itu tentu akan dari sisi cenderung dari sisi equity market tentu akan bergerak berkebalikannya, ya. Ketika suku bunga itu turun, tentu equity market akan bergerak naik. Seperti itu, Pak Adam. Mantap sekali ya. Jadi memang pada saat ini waktu yang tepat ya untuk nyicil, istilahnya tanda kutip nabung saham ya. Ya. Karena diberikan harga yang begitu discounted ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian nih, pertanyaan terakhir dari saya. Kita tahu bahwa di beberapa tahun ke depan, katakanlah bila mana ya inflasinya berkurang secara global, tidak hanya di US, central bank itu cenderung akan menurunkan suku bunga secara bertahap. Nah, sektor saham apa yang akan sangat diuntungkan ketika suku bunga itu diturunkan? Apakah teknologi sektor itu akan menjadi sebuah boosting? Karena kita tahu bahwa startup dan perusahaan-perusahaan teknologi itu tanda kutip membutuhkan uang murah. Dalam kasus ini, bila mana suku bunga rendah, banyak perusahaan teknologi meminjam uang untuk berekspansi ataupun untuk riset. Nah, apakah startup ataupun teknologi stok di sini akan boosting lebih cepat dibandingkan dengan finance sektor? Seperti itu, Pak Nanda. Oke, ini menarik ya, Pak Adam ya. Bahwa memang sekarang ini ya ketika beberapa central bank sudah melakukan penurunan ataupun pivoting dalam hal suku bunga dan juga policy-nya ataupun kebijakannya, tentu sektor yang akan terdampak positif. Yang pertama tentu benar kata Pak Adam ya, saya setuju itu adalah sektor teknologi ya. Karena memang apa? Teknologi ini kita ketahui memiliki utang itu untuk R&D-nya ataupun research and development-nya itu akan berkurang tentunya dari sebelumnya, apalagi yang perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang yang bersifat floating ya Pak Adam ya. Kalau misalnya harga suku bunga itu cenderung turun, tentu akan dari sisi pengurangan utang juga akan ikut turun. Jadi bisa saya katakan juga sektor yang akan cepat mengalami recovery ketika suku bunga ini mulai turun adalah sektor teknologi yang masuk ke dalam indeks di Amerika itu adalah indeks Nasdaq ya. Jadi bagi teman-teman yang trading di Nasdaq pun ini juga menjadi opportunity untuk teman-teman ya yang memiliki equity yang besar lah tentunya dan juga balance yang besar lah tentunya ya. Itu bisa memanfaatkan opportunity ini untuk mengambil buy on weakness juga ketika memang the Fed itu sudah cenderung melakukan pivoting. Kita lihat saja ya, karena tadi malam juga data yang keluar GDP Amerika ya, yang mana notabene semua media itu mengatakan Amerika resesi, Amerika resesi. Namun data yang keluar dari sisi GDP Amerika tadi malam itu bisa dikatakan di luar ekspektasi investor ya, ditutup dengan plus 3 di angka 3 ya Pak. Kurang lebih 2,3 lebih lah. 2,3 ya. Yang mana notabene mereka estimasi masih dalam area yang perlambatan ekonomi. Jadi ini juga merupakan salah satu pemikir ataupun variabel the Fed ya, apalagi jika nanti malam kalau teman-teman sadari ada pengumuman dari sisi PCE price index. Ketika harga PCE ataupun angka yang keluar ini di bawah dari ekspektasi pasar ataupun di bawah angka sebelumnya, ini menjadi variabel untuk the Fed melakukan pivoting itu cukup besar. Karena apa? Dari sisi GDP sudah naik dan juga dari sisi spending masyarakat sudah berkurang, tentu suku bunga yang tinggi itu tidak lagi menjadi obat dari inflasi yang tinggi di negara Amerika. Seperti itu, Pak Adam. Jadi sektor teknologi menurut saya merupakan sektor yang akan cepatlah mengalami recovery saat ini ketika the Fed itu akan menurunkan suku bunga. Oke, menarik sekali ya. Dan kita tahu bahwa saham teknologi di beberapa produk kita di Maxo itu ada ya. Google, kemudian Amazon, Apple, itu pun kita bisa serok ya, apalagi ketiga perusahaan tersebut sudah melakukan stock split, sehingga besar harapan kita untuk setidaknya mengincar harga ekspansinya. Jadi tidak hanya dividen yang kita akan dapatkan, tapi juga dari sisi capital gain. Oke, karena waktunya sudah 45 menit untuk webinar pada siang hari ini, saya cukupkan, ditutup. Terima kasih Pak Nanda, penjelasannya luar biasa sekali, dan terima kasih juga bagi rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini. Jangan lewatkan webinar-webinar kami berikutnya di setiap hari Jumat di jam 2 siang. Oke, happy trading, safe trading, selamat siang.